Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan materi tentang metode harga pokok proses produk hilang awal di mata kuliah akuntansi biaya. Kelompok kami ada Iftina Lintang Nugreni, absen 14, ada Intan Alif Nuraini, absen 16, ada Mutiara Aulia Haning, absen 21, ada Pradiva Fanandi Mantranegara, absen 24, dan ada Rizal Suramadani, absen 25. Pokok-pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada dampak dan karakteristik produk hilang awal, yang ketiga ada contoh soal dan pembahasan. Oke, lanjut yang pertama yaitu pengertian. Dalam pengelolaan produk dapat timbul produk hilang, yaitu sebagai produk yang menguap, mengkristal, atau menyusut di dalam pengelolaan produk yang dapat disebabkan karena sifat bahan. Produk hilang tidak memiliki wujud fisik dan jumlahnya dapat dihitung dari selisih antara jumlah produk yang diolah dengan jumlah produk yang dihasilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai dampak dan karakteristik produk hilang awal proses produksi. Dampak produk hilang dalam penentuan harga pokok produksi. Yang pertama, ada kalanya jumlah realisasi unit keluaran tidak sama dengan unit masukan. Yang kedua, ada produk yang hilang selama proses produksi karena sifat atau karakteristik tertentu dari produk tersebut. Yang ketiga, secara empirik, hilangnya produk terjadi selama proses produksi. Namun demikian, akuntansi tidak dapat mengidentifikasi penentuan harga pokok produksi dari produk hilang yang terjadi selama proses produksi. Lalu yang keempat, asumsi dalam perhitungan produk hilang yaitu ada dua. Produk hilang dianggap terjadi pada awal proses produksi dan produk hilang dianggap terjadi pada akhir proses produksi. Selanjutnya, karakteristik produk hilang awal proses produksi. Yang pertama, jika produk hilang dianggap terjadi pada awal proses produksi, maka produk hilang dianggap tidak ikut menikmati jasa dari biaya produksi selama periode tersebut. Yang kedua, produk hilang awal proses tidak diikutkan di dalam perhitungan unit ekuivalensi. Yang ketiga, produk hilang awal proses tidak dibebani harga pokok. Dan yang keempat, produk hilang awal proses yang terjadi pada departemen lanjutan mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian harga pokok satuan yang diterima dari departemen sebelumnya. Seperti pada contoh gambar di samping kiri. Produk masuk proses sebesar 500 unit. Karena terjadi beberapa penguapan, maka produk keluarannya menjadi produk selesai 300 unit, produk dalam proses 100 unit, dan produk hilang awal 100 unit. Sehingga didapatkan rumus unit ekuivalensi sama dengan produk selesai ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga, contoh soal perhitungan harga pokok produksi pada saat terjadinya produk yang hilang pada awal proses. Contoh soalnya sebagai berikut. PT Vina Jaya memiliki dua departemen produksi untuk menghasilkan produknya, yaitu Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut bulan Januari sebagai berikut. Produk yang dimasukkan dalam proses. Departemen A sejumlah 1000 kilo. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B, Departemen A sejumlah 700 kilo. Produk selesai yang ditransfer ke gudang Departemen B sejumlah 400 kilo. Lalu produk dalam proses akhir bulan dengan TP sebagai berikut. Biaya bahan baku dan penolong 100%, biaya konversi 40%. Departemen A sejumlah 200 kilo. Untuk biaya bahan penolong 60%, biaya konversi 50%. Departemen B sejumlah 100 kilo. Produk yang hilang pada awal proses, Departemen A sejumlah 100 kilo dan Departemen B sejumlah 200 kilo. Biaya produksi Departemen A dan Departemen B. Untuk biaya bahan baku, Departemen A sejumlah 22.500.
biaya bahan penolong Departemen A sejumlah 26.100 dan Departemen B sejumlah 16.100. Untuk biaya tenaga kerja Departemen A sejumlah 35.100, untuk Departemen B 22.500. Biaya overhead pabrik Departemen A sejumlah 46.800, untuk Departemen B 24.750. Jumlah biaya produksi untuk Departemen A total 130.500 dan Departemen B total 63.350. Selanjutnya unit ekuivalensi. Biaya bahan baku 700 kilo ditambah dengan 100% dikali 200 kilo, total 900 kilo. Biaya bahan penolong 700 kilo ditambah 100% dikali 200 kilo, total 900 kilo. Lalu biaya tenaga kerja 700 kilo ditambah 40% dikali 200 kilo, total 780 kilo. Lalu biaya overhead pabrik 700 kilo ditambah 40% dikali 200 kilo, total 780 kilo. Perhitungan harga pokok produksi per unit bisa kita lihat di tabel. Untuk unsur biaya bahan baku total biayanya 22.500, unit ekuivalensinya 900. Lalu biaya produksi persatuan, nah itu diperoleh dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi. Nah, mendapat 25. Lalu untuk biaya bahan penolong total biayanya 26.100, unit ekuivalensinya 900. Biaya produksi persatuan total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi mendapat 29. Lalu biaya tenaga kerja total biayanya 35.100, untuk unit ekuivalensinya 780. Biaya produksi persatuan total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi mendapat 45. Lalu biaya overhead pabrik total biayanya 46.800, unit ekuivalensi 780. Biaya produksi persatuan didapatkan dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi mendapat 60. Untuk total biayanya 130.500, untuk total biaya produksi persatuan 159. Lalu perhitungan harga pokok produksi Lalu untuk perhitungan harga pokok produk selesai dan produk dalam proses Departemen A, harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B itu 700 dikali 159, total mendapat 111.300. Lalu harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, biaya bahan baku 100% dikali 200 dikali 25, total mendapat 5.000. Untuk biaya bahan penolong 100% dikali 200 dikali 29, mendapatkan 5.800. Untuk biaya tenaga kerja 40% dikali 200 dikali 45, total 3.600. Untuk biaya tenaga kerja biaya overhead pabrik itu 40% dikali 200 dikali 60, total 4.800. Untuk jumlah biaya produksi Departemen A bulan Januari 2015 itu didapatkan 19.200, itu dijumlahkan dengan 111.300. Nah, itu
Totalnya 130.500 untuk jumlah biaya produksi Departemen A bulan Januari 2015. Kemudian kita membuat laporan biaya produksi Departemen A pada PT Vinajaya di bulan Januari 2015. Sesuai dengan soal di atas, kita masukkan saja data produksinya seperti dimasukkan dalam proses 1000 kg, produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 700, produk dalam proses akhir bulan dengan tingkat penyelesaian BBB 100% dan BK 40% sebesar 200, produk yang hilang pada awal proses 100, sehingga jumlah produk yang dihasilkan yaitu 1000 kg. Kemudian kita mencatat biaya produksi yang dibebankan Departemen A, seperti biaya bahan baku dengan jumlah biaya 22.500, sehingga biaya per unit dengan perhitungan total biaya dibagi unit ekuivalensi pada slide sebelumnya, sehingga biaya per unitnya yaitu 25. Kemudian biaya bahan penolong jumlah biayanya 26.000, sehingga biaya per unit 29. Biaya tenaga kerja 35.100, sehingga biaya per unitnya 45, dan biaya overhead pabriknya jumlah biayanya 46.800 dan biaya unitnya 60. Sehingga jumlah biaya yaitu 130.500 dan jumlah dari biaya per unit 159. Kemudian kita mencatat perhitungan biayanya, yaitu harga pokok produk. Jadi yang ditransfer ke Departemen B adalah 700 kg dikali 159, sehingga hasilnya 111.300. Kemudian mencatat harga pokok persediaan dalam proses akhir, yaitu biaya bahan baku 5.000, biaya bahan penolong 5.800, biaya tenaga kerja 3.600, biaya overhead pabrik 4.800, sehingga jumlahnya 19.200. Sehingga dapat ditotal jumlah biaya produksi Departemen A bulan Januari 2015 adalah 130.500. Kemudian membuat laporan biaya produksi Departemen B PT Vinajaya pada bulan Januari 2015 dengan data produksi diterima dari Departemen A 700 kg, produk jadi yang ditransfer ke gudang 400, produk dalam proses akhir bulan dengan BBP 60% dan BK 50% yaitu 100, jumlah produk yang hilang 200, sehingga totalnya 700 kg. Kemudian biaya kumulatif yang dibebankan Departemen B. HPP Departemen A 400 unit itu jumlah biayanya 111.300 dengan biaya per kilo 159, sedangkan penyesuaian produk yang hilang biaya per kilonya 63,60. Nah, biaya per kilo ini sudah kami hitung pada slide sebelumnya, sehingga diperoleh total dari jumlah biaya 111.300, sedangkan dari biaya per kilo itu 222,600. Kemudian biaya yang ditambahkan Departemen B itu biaya bahan penolong dengan jumlah biaya 16.100, sehingga biaya per kilonya 35, biaya tenaga kerja 22.500, biaya per kilonya 50, biaya overhead pabrik jumlah biayanya 13.800, sehingga biaya per kilonya 55, dan jumlah biaya 63.350 dengan biaya per kilonya 140, sehingga total biaya kumulatif di Departemen B adalah 174.650 dengan biaya per kilo 362,60. Kemudian perhitungan biaya. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang 400 kg dikali 362,6 sama dengan 145.040. Harga pokok persediaan dalam proses akhir. Harga pokok dari Departemen A yaitu 100 dikali 222,6 yaitu 22.260. Kemudian biaya yang ditambahkan Departemen B seperti biaya bahan penolong 2.100, biaya tenaga kerja 2.500, biaya overhead pabrik 2.750, sehingga totalnya 29.610. Sehingga jumlah biaya produksi kumulatif yang dibebankan Departemen B adalah 174.650. Kemudian kita membuat perhitungan penyesuaian harga pokok per unit dari Departemen A. HPP persatuan produk yang berasal dari Departemen A yaitu 111.300 dibagi dengan 700 sehingga hasilnya Rp159.
Kemudian HPP persatuan produk yang berasal dari Departemen A setelah adanya produk yang hilang dalam proses di Departemen B sebanyak 200 kg, 111.300 dibagi dengan 700 dikurangi 200, yaitu hasilnya Rp222,60. Kemudian penyesuaian HPP persatuan produk yang berasal dari Departemen A yaitu 63,60. Selanjutnya kita membuat perhitungan harga pokok produksi Departemen B dengan unit ekuivalensi Departemen B seperti BBP yaitu 400 kg ditambah 60% dikali 100 kg sama dengan 460 kg. Kemudian BTK 400 kg ditambah 50% dikali 100 kg yaitu 450 kg. Dan BOP 400 kg ditambah 50% dikali 100 kg sama dengan 450 kg. Sehingga perhitungan harga pokok per unit Departemen B adalah sebagai berikut. Seperti pada tabel, unsur biaya produksinya meliputi biaya bahan penolong dengan total biaya 16.100, unit ekuivalensi 460, sehingga biaya produksi per kilo sama dengan total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi yaitu 35. Sedangkan biaya tenaga kerja total biaya 22.500, unit ekuivalensinya 450 dan biaya produksi per kilo sama dengan 50. Biaya overhead pabrik, total biaya 24.750, unit ekuivalensinya 450 dan biaya produksi per kilo 55 sehingga total biaya 63.350 dan biaya produksi per kilo 140. Kemudian harga pokok produk selesai yang ditransfer Departemen B ke gudang yaitu 400 dikali 362 dikali 140 ditambah 222,6 sehingga hasilnya 145.040. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yaitu harga pokok dari Departemen A 100 dikali 222,6 sama dengan 22.260. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B sebagai berikut, seperti BBP sama dengan 60% dikali 100 dikali 35 sama dengan 2.100. BTK 50% dikali 100 dikali 50 sama dengan 2.500. BOP 50% dikali 100 dikali 55 sama dengan 2.750. Sehingga dapat ditotal 29.610. Jumlah biaya produksi kumulatif Departemen B yaitu 145.040 ditambah dengan 29.610 sama dengan 174.650. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.